Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gali Razir Bayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang terkait penjelasan router, dan juga saya akan menjelaskan merek-merek dari router, terutama untuk Cisco, Mikrotik, dan Ruiji. Berikutnya saya akan juga menjelaskan tentang fungsi dari CPU, dan juga saya akan menjelaskan sejarah dari CPU Intel dari Gen 1 sampai Gen 10. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan apa itu router. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan atau subjaringan dan mengelola lalu lintas di antaranya. Terutama tugas router adalah mengirimkan paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Proses inilah yang dikenal sebagai routing. Router meneruskan paket data ke tujuan yang tepat dengan memanfaatkan alamat IP dan memungkinkan beberapa perangkat untuk berbagi koneksi internet yang sama, baik dalam bentuk fisik maupun virtual. Router berperan dalam memastikan data dapat dikirim dan diterima dengan efisien di seluruh jaringan. Lanjut kita ke fungsi router. Fungsi router itu ada berbagai macam ya teman-teman. Untuk yang pertama, fungsi dari router itu menghubungkan jaringan ke DSL. Router adalah perangkat yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal ke koneksi DSL, yaitu Digital Subscribe Line, dengan mudah. Salah satu fungsi penting router adalah melindungi data dan meningkatkan keamanan cyber dengan bertindak sebagai firewall. Lanjut, kedua, fungsi router itu mentransmisikan informasi. Fungsi router adalah mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya dengan menjembatani akses internet melalui sistem kerja networking. Router memastikan data dari suatu jaringan dapat digunakan oleh jaringan lainnya sehingga komunikasi antara perangkat dalam jaringan menjadi lebih lancar. Ketiga, membaca alamat IP. Keempat, menyaring paket data. Menyaring paket data di sini maksudnya adalah bergerak dalam satu jaringan, memastikan kinerja internet tetap optimal. Router melakukan proses penyaringan ini berdasarkan aturan tertentu seperti alamat IP, port Type-C, TCP, dan UDP serta jenis pesan ICMP. Untuk kelima, fungsi router ya tentunya menghubungkan jaringan. Fungsi router lainnya adalah menghubungkan berbagai perangkat dalam jaringan dan membagi paket data di antara jaringan-jaringan tersebut. Router menjalankan tugas ini dengan cara mendistribusikan alamat IP ke setiap perangkat yang terhubung dalam jaringan, memastikan komunikasi yang lancar dan efisien. Dan itulah fungsi dari router. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan dari router dengan merek Cisco. Untuk router dengan merek Cisco ini, ya kita tahu lah banyak sekali orang memakai router dengan merek Cisco ini karena inilah salah satu merek pertama dari router. Fungsi Cisco cukup vital dalam hal perancangan jaringan. Cisco sendiri adalah salah satu perusahaan telekomunikasi yang sudah lama dan mendapatkan pengakuan sebagai salah satu yang terbaik. Dikenal sebagai perusahaan yang memiliki reputasi penyediaan perangkat dan produk yang berkualitas. Produk ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik, meskipun harganya lebih mahal dari yang lain. Kualitas memang tidak dapat ditawarkan jika sudah berbicara mengenai hal ini. Salah satu produk populer dari hardware ini adalah router. Router adalah penghubung jaringan untuk mengeluarkan data dari satu network ke lainnya. Selain menyediakan barang, Cisco juga menyediakan sertifikasi untuk ahli dan teknisi IT. Lanjut, saya akan menjelaskan dari merek Mikrotik. Mikrotik adalah sebuah merek atau perangkat lunak dan perangkat keras jaringan yang dirancang untuk berbagai keperluan routing dan manajemen jaringan. Asal-usul Mikrotik berawal dari perancangan perangkat lunak yang bernama Mikrotik Router OS. Software ini diimplementasikan pada hardware yang menjadi solusi berbagai kebutuhan jaringan modern. Perangkat ini memiliki beragam fitur unggulan seperti routing, firewall, dan VPN.
Fitur-fitur ini bertujuan meningkatkan keamanan serta efisiensi jaringan. Berbagai fitur unggulan dari Mikrotik antara lain adalah router OS yang memberikan fasilitas routing dan serta firewall yang meningkatkan proteksi jaringan. Lalu cara kerja Mikrotik ya kita hampir sama dengan router lainnya, menjalankan sistem operasi khusus bernama router OS yang memiliki fungsi-fungsi jaringan esensial seperti routing, firewall, VPN, dan manajemen bandwidth. Berikut adalah tahap kerjanya yang mulai dari pengaturan awal, routing jaringan, firewall, dan keamanan, manajemen bandwidth, penerapan VPN, dan fitur tambahan. Lanjut, saya akan membahas dari merek router dari Ruji. Untuk Ruji di sini dibandingkan yang lain, keunggulannya itu menawarkan banyak keunggulan yang membuatnya menjadi pilihan yang terbaik dan berkualitas, khususnya dalam dunia teknologi wireless. Berikut ini adalah keunggulan dari Ruji. Pertama, memberikan jangkauan area lebih luas, lebih praktis karena tidak menggunakan kabel, kompatibel di berbagai perangkat elektronik, transfer data lebih cepat, fitur penting yang terdapat pada Ruji wireless, dan harga produk Ruji wireless dibandingkan dengan Cisco dan Berkotik ini termasuk lebih murah ya teman-teman. Oke, setelah kita membahas router dan merek-mereknya, di sini saya akan juga membahas tentang pengertian dari CPU. Pertama, CPU adalah komputer yang memiliki tugas untuk menerima, memproses, menyajikan, dan menyimpan data pada serangkaian tugas itu. CPU biasa juga disebut dengan microprocessor atau prosesor. Kita sebut saja disebut prosesor. Prosesor adalah komponen atau perangkat yang memiliki tugas untuk menerima instruksi, memproses data, dan menghasilkan output. Ya, kalau kita menganalogikan di tubuh manusia, prosesor ini adalah sebagai otaknya ya, jadi teman-teman. Jadi apapun yang kita instruksikan kepada hardware atau laptop atau perangkat-perangkat yang kita ketahui, ya CPU inilah yang bekerja sebagai tempat untuk menyalurkan berbagai software yang ingin kita gunakan. Oke, lanjut saya akan menjelaskan dari sejarah dari prosesor Intel Core 1 sampai Core 10. Oke, untuk sejarah dari prosesor Intel, pertama kita ada seri Pentium. Salah satu seri prosesor pertama yang dirilis oleh Intel pada tahun 1993. Seri Pentium ini sangat populer pada masa itu dan digunakan dalam banyak komputer desktop. Lanjut pada seri Celeron, adalah seri prosesor yang dikembangkan oleh penggunaan komputer desktop yang lebih murah. Seri ini pertama kali dirilis pada tahun 1998 dan tetap populer hingga saat ini. Lanjut kita ke seri-seri berikutnya. Ada seri Pentium dual core, seri Solo, seri Core Duo, seri Core 2 Duo, Core 2 Quad, dan Core i3, i5, i7, i9. Dan ini Core i3, i5, i7, i9 ini kadang masih ada yang dipakai beberapa laptop, tapi tergantung dari tahun berapa sih diproduksinya. Seri Core i adalah seri prosesor yang dirilis pada tahun 2008. Seri ini menawarkan kinerja lebih cepat dan efisien daripada seri sebelumnya dan menjadikan sangat populer di kalangan pengguna komputer desktop dan laptop. Setelah seri Core i rilis, muncullah generasi baru di mana perbedaan antara generasi dan generasi lainnya adalah perbedaan mikroarsitektur prosesor. Berikut ini adalah beberapa generasi prosesor Intel dari generasi pertama hingga generasi terbaru hingga saat ini. Untuk generasi ada generasi Nehalem, Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Broadwell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake, Ice Lake, Common Lake, Tiger Lake, Under Lake, Raptor Lake. Dan untuk sampai sekarang untuk Raptor Lake lah yang sering dipakai untuk generasi terbaru dari prosesor Intel tersebut. Seperti untuk prosesor ini merupakan generasi Intel Core 13 setelah Alder Lake dan menjadi urutan generasi prosesor Intel terbaru dan meningkatkan performa yang lebih baik. Oke, baik teman-teman, sekian dari penjelasan video kali ini.
tentang terkait penjelasan router, vendor dari Cisco, Mirkotik, Luigi, dan saya sudah menjelaskan fungsi CPU dan sejarah dari Intel CPU Intel Gen 1 sampai 10. Untuk video berikutnya saya akan menjelaskan tentang dasar konfigurasi router Cisco. Jadi tunggu saja video yang saya bentar lagi akan upload. Oke, sekian dari video kali ini.